Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah Manajemen Strategi dan Kepemimpinan. Saya Profesor Safrida SEMSI akan menjelaskan tentang 3 hal, yaitu tentang formulasi strategi corporate, implementasi strategi, dan pengendalian strategi. Pada pagi hari ini kita kuliah di program studi S2 Manajemen, Prodi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu di dalam formulasi strategi itu ada yang namanya concentration strategi. Apa yang kita sebut sebagai concentration strategi? Concentration strategi itu adalah fokus pada single line of business. Jadi apa yang ditonjolkan? Ya, pada prinsipnya yang ditonjolkan itu adalah doing one thing very well. Jadi kita membuat produk atau jasa satu, ya, segaris, ya, dengan kualitas yang sangat baik. Jadi pilihan strategik yang bisa kita lakukan adalah menambah kegunaan produk. Itu yang pertama. Yang kedua, memperkenalkan jenis atau model yang lebih bervariasi. Jadi kita mengembangkannya dari variasi produk yang bersangkutan, tidak kepada variasi dari produk yang berbeda, tetapi variasi dari produk yang segaris, karena kita fokus pada single line of business. Kemudian kita mencoba untuk memasuki saluran distribusi yang baru. Jadi kalau kita bicara saluran distribusi yang baru, jelas kita melakukan survei pasar. Survei pasar perlu kita lakukan, mengingat tidak mungkin bagi sebuah perusahaan atau industri itu melihat pasarnya itu pada satu sisi, tetapi secara global, supaya apa? Tingkat kompetisinya itu semakin kuat. Kemudian kita menggunakan teknik-teknik promosi yang lebih kreatif. Apa teknik-teknik promosi yang lebih kreatif? Kita berpromosi melalui media sosial, melalui influencer ataupun orang-orang, tokoh-tokoh yang berpengaruh yang nanti akan memperkuat brand image dari produk atau jasa yang kita jual. Nah, apa yang menjadi contoh dari concentration strategi? Yang pertama itu bisnis perhotelan. Perhotelan kita tahu bisnis jasa. Kemudian bisnis industri sepatu. Industri sepatu itu banyak brand. Kemudian bisnis rekreasi atau entertain seperti Dufan ya. Kemudian bisnis retailer itu seperti Transmart. Nah, saya jelaskan tentang bisnis perhotelan. Kita tahu bisnis perhotelan itu menjual jasa. Apa yang menjadi core bisnisnya? Yang menjadi core bisnisnya itu adalah penjualan kamar-kamar untuk penginapan. Tetapi kita tahu kamar-kamar itu terbagi dari beberapa tingkatan. Ada yang standar, ada yang deluxe, kemudian ada yang eksekutif, ada yang family room, ada yang presiden suite room, ada yang suite room, banyak, tergantung kepada level bintang dari hotelnya. Tetapi Bapak Ibu harus kita pahami, kalau kita menjual jasa perhotelan atau penginapan, jelas tamu yang akan menginap tidak hanya membutuhkan kamar untuk menginap, tidak. Ada hal-hal atau bisnis atau unit bisnis yang bisa kita kembangkan. Salah satunya adalah kolam renang, karena mereka kan biasanya
Kalau tamu hotel itu ingin menikmati fasilitas hotel, jadi fasilitas yang disediakan bisa kolam renang, kemudian bisa fitness center, kemudian ada laundry, kemudian ada cafe, kemudian ada restoran, kemudian ada hall. Hall itu tempat pertemuan atau rapat-rapat tertentu, atau mungkin hall untuk pesta besar seperti perkawinan atau pertemuan-pertemuan untuk pengusaha-pengusaha. Ya. Kemudian ada juga dia minimarket atau minimarket kecil, ya. Kemudian ada jasa rental mobil. Ya. Itu adalah bisnis yang segaris, itu yang disebut sebagai concentration strategi. Bagaimana kita membangun bisnis yang punya konektivitas dengan bisnis inti. Apa yang menjadi bisnis inti kita? Bisnis inti kita tadi adalah penginapan atau kamar. Jadi harus dipahami, dengan adanya concentration strategi ini kita fokus pada satu bisnis, tetapi kita kembangkan baik itu dalam diversifikasi, ya, itu bisnis-bisnis yang segaris, yang punya kaitan, yang punya hubungan dengan bisnis intinya. Karena begini Bapak Ibu, pada saat terjadi kritis di dalam organisasi kita atau di dalam usaha kita, maka yang bisa ditutup itu adalah, ya, bisnis pendamping, bukan core bisnis, ya. Core bisnisnya tidak bisa, karena itu merupakan inti dari bisnis kita. Jadi yang bisa ditutup mungkin laundry-nya, mungkin rental mobilnya, ya, mungkin kolam renangnya, ya, mungkin hall-nya dan lain sebagainya. Jadi harus dipahami bahwasanya concentration strategi ini fokus pada unit bisnis. Itu contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, itu bisnis sepatu. Kita tahu bisnis sepatu di Indonesia itu luar biasa kuatnya. Brand-brand image itu, ya, brand-brand yang terkenal itu dari luar negeri itu sudah melakukan pemindahan industrinya di Indonesia, seperti Nike, Puma, Adidas, ya, itu brand-brand yang cukup terkenal. Nah, apa yang kita sebut sebagai concentration strategi? Nah, brand-brand tadi itu memproduksi sepatu olahraga. Nah, itu core bisnisnya. Tetapi core bisnis tambahan atau pendamping, ya, dia juga membuat sepatu yang untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk remaja, untuk orang tua dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bagi lagi diversifikasinya. Diversifikasinya dibagi dalam beberapa jenjang. Yang pertama, sepatu untuk wanita, sepatu untuk anak-anak wanita, sepatu untuk anak-anak pria, sepatu untuk pria, kemudian sepatu untuk lari, sepatu untuk jogging, ya, sepatu untuk bekerja. Nah, ini banyak variasi. Itu disebut sebagai core business. Ya, dia membuat sepatu sesuai dengan keinginan atau survei pasar dari konsumen. Nah, pertanyaannya adalah apa bisnis tambahannya gitu. Nah, biasanya orang membeli sepatu itu identik dengan membeli kaos kaki. Jadi ada kaos kaki dengan brand yang sama. Kemudian ada juga baju-baju olahraga, ada juga training, ada juga tas olahraga, ada juga sendal olahraga, kemudian ada juga handuk olahraga, ada juga bandana olahraga. Ya, banyak yang bisa dilakukan. Itu menjadi satu tren bisnis yang bisa dikembangkan dalam concentration strategi. Dalam concentration strategi ini sebenarnya mempermudah pengusaha untuk meminimalisir, ya, resiko. Kenapa? Karena dia fokus pada satu bisnis inti. Jadi dia kalau sepatu aja gitu.
Walaupun ada sandal, dari itu menjadi bisnis tambahan atau pendamping gitu. Tetapi yang bisnis intinya adalah sepatu. Nah, perkembangan sepatu olahraga ini itu sudah semakin kuat dan meluas. Itu diikuti juga oleh brand-brand yang memang dia sebenarnya tidak masuk kepada sepatu-sepatu olahraga, tetapi mereka sudah mengikut tren ini. Itulah disebut sebagai concentration strategi. Nah, yang disebut juga sebagai concentration strategi adalah seperti Dufan, ya, Universal Studio di Singapura, ya, Disneyland, ya, itu juga masuk di dalam concentration strategi. Oke, kalau kita contohkan saja Dufan, ya, Dufan itu adalah tempat rekreasi yang menyediakan, ya, peralatan-peralatan atau permainan-permainan dari tingkat resiko yang paling rendah sampai risiko yang paling tinggi. Dari permainan untuk anak-anak atau balita sampai kepada orang dewasa, ya. Nah, itu yang kita lihat. Tetapi ada juga bisnis tambahannya. Apa yang menjadi bisnis tambahan? Gitu. Mereka punya juga toko-toko souvenir. Mereka juga punya bioskop 3D, 4D, ya. Kemudian mereka punya juga kolam renang. Mereka juga punya kafe, ya. Mereka juga punya penginapan. Itu core bisnis yang link, ya, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen yang datang ke Dufan, gitu. Itu menimbulkan minat daripada konsumen itu untuk berulang kali atau lebih dari satu kali untuk datang ke Dufan. Ini yang menjadikan bahwasanya, ya, Dufan itu menjadi sesuatu yang menarik. Nah, kemudian kita contohkan lagi Transmart. Transmart itu retailer terbesar di Indonesia. Ada juga Hypermart, ya. Nah, Transmart gitu. Transmart itu retailernya menjual kebutuhan harian atau pokok, ya, konsumen. Jadi semua produk-produk sabun, ya, kemudian beras, gula, dan lain sebagainya itu dijual di situ. Nah, ada tapi, ya, ada produk tambahan yang memang basisnya ke produk inti. Mereka juga menjual elektronik, TV, telepon, handphone, kipas angin, AC, kulkas, ya. Mereka jual itu. Kamera, mereka juga jual. Kemudian mereka menjual juga peralatan-peralatan olahraga seperti sepeda, ya, itu dijual di situ. Kemudian perlengkapan olahraga. Kemudian mereka juga ada kafe atau restoran, kita bisa makan di situ, gitu. Jadi mereka menyediakan juga kafe atau restoran di situ. Juga mereka menyiapkan ada televisi yang jual di situ, ya. Kemudian ada perlengkapan kamar, ada perlengkapan bayi, ada perlengkapan olahraga, semua mereka jual. Jadi konotasi dari Transmart itu adalah one stop shopping. Artinya kita shopping di situ ya untuk kebutuhan keluarga kita sudah ada di situ, ya. Jadi konsepnya itu sekali kita masuk kita bisa membeli segala macam yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan pribadi yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di keluarga kita. Itulah 4 contoh dari concentration strategi. Nah, strategi corporate yang kedua adalah growth strategi. Growth strategi itu adalah yang pertama vertical integration. Kita mengakuisisi untuk produk dalam saluran distribusi yang sama. Jadi biasanya kalau sudah kita melakukan akuisisi atau integration,
ya, atau merger, biasanya itu perusahaan kita sudah dalam masa kritis, ya 30% maupun 50%. Tapi kalau sudah akuisisi sudah 100%, kita nggak bisa lagi bangkit. Artinya apa? Biaya sudah lebih besar daripada pendapatan. Nah, di growth strategi ada yang namanya backward integration, integrasi hulu, yaitu perusahaan membeli perusahaan memasok yang hulu, ya. Kemudian ada yang namanya integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Nah, kalau kita berbicara tentang integrasi vertikal, contohnya Bapak Ibu, contohnya produsen tekstil A itu melakukan integrasi vertikal ke bawah, ya, itu dengan produsen pakaian X. Kemudian melakukan lagi integration vertikal ke bawah lagi dengan toko pakaian Q. Jadi hulu memiliki hilir. Sebenarnya itu nggak boleh, Bapak Ibu, ya. Itulah disebut sebagai bisnis monopoli. Nggak boleh kita memonopoli. Jadi kita punya bisnis hulu, kita punya bisnis hilir, gitu. Nah, bagaimana supaya itu kita lolos bisa? Ya, kita sebagai pemasok di hulunya, kita harus menjual produk-produk bahan baku itu ke perusahaan-perusahaan saingan. Jadi kita bisa punya produsen pakaian dan toko pakaian, baru boleh. Tetapi kalau kita murni kita tunggal, kita memiliki itu, kita nggak boleh. Itu namanya kita monopoli. Itu terkena kepada anti monopoli. Ada lagi satu yang namanya antitrust. Artinya kita memiliki perusahaan besar itu membeli perusahaan-perusahaan kecil. Tujuannya adalah menguasai pasar. Terus terang Bapak Ibu, tidak boleh perusahaan besar menguasai pasar lebih dari 40%, nggak boleh, ya. Jadi tidak ada monopoli di nasional maupun internasional. Itu monopoli itu hukumnya adalah internasional. Jadi memang wajib untuk dipahami. Kemudian yang kedua adalah integrasi horizontal. Integrasi horizontal ini produsen tekstil A, ya, melakukan integrasi dengan produsen tekstil B sama-sama dia. Jadi industri tekstil A gabung dengan industri tekstil B. Kemudian produsen pakaian X bergabung dengan produsen pakaian Y. Kemudian toko pakaian Q bergabung dengan toko pakaian R. Ini boleh, bisa dibenarkan, gitu ya, bisa dibenarkan. Nah, ada dua jenis diversification. Yang pertama related or concentric diversification. Itu adalah mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang memiliki teknologi, produk, saluran distribusi dan pasar yang sama, ya, dengan perusahaan pembelinya. Jadi membeli, jadi ini masuk kepada integrasi horizontal, ya, bukan vertikal. Jadi dia sama-sama industrinya. Kemudian ada yang namanya unrelated or conglomerate diversification. Apabila yang diakuisisi itu punya line of business yang berbeda. Jadi industri perkebunan membeli industri perbankan. Itu contohnya, ya. Apa tujuannya? Untuk menaikkan tingkat pertumbuhan secara keseluruhan dari investasi, gitu. Jadi resikonya sebetulnya lebih tinggi karena strategi yang digunakan juga jadi berbeda, karena perusahaan yang diakuisisi atau di merger atau diintegrasikan itu adalah berbeda, sangat berbeda dengan related
or concentric diversification. Itu pada perusahaan yang sama. Kemudian ada lagi yang namanya restrukturisasi. Apa yang kita sebut sebagai restrukturisasi? Ya. Nah, restrukturisasi ini sebenarnya salah satu cara bagi perusahaan untuk keluar dari masalah. Jadi salah satu caranya adalah melakukan restrukturisasi. Ada yang namanya restrukturisasi. Hasilnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Ini salah satu alternatif dari strategi corporate. Nah, alternatifnya ada 3. Yang pertama, downsizing. Downsizing ini adalah kita mengurangi biaya tenaga kerja atau melakukan PHK. Kenapa? Karena biaya tenaga kerja ini sudah tidak mampu lagi kita bayar dalam jangka pendek. Ya, dalam jangka pendek. Nah, resiko yang terbesar itu kalau kita mengurangi ya tenaga kerja, karena demonstrasi, kemudian jumlah dana yang harus kita keluarkan itu cukup besar. Saran saya, karena bidang saya adalah sumber daya manusia, lakukanlah downsizing ini yang terakhir, atau lakukanlah bertahap. Mungkin kita bisa melakukan pensiun dini untuk meredam hal-hal negatif yang akan ditimbulkan dari tenaga kerja yang akan di downsizing. Tuh. Nah, apa tujuannya? Sebenarnya tujuannya adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas, karena memang lama-kelamaan produktivitas dari karyawan itu akan semakin menurun, apalagi yang sudah mendekati pensiun. Bahkan mungkin sumber daya manusia yang fresh pun ya itu bisa produktivitas yang menurun karena kompetensinya tidak meningkat. Jadi kompetensinya dia tetap dari mulai dia masuk 3 tahun yang lalu misalnya, ya sampai sekarang itu kompetensinya tetap, ya tidak ada peningkatan pelatihan, tidak ada peningkatan pendidikan, atau tidak ada hal-hal yang bisa mengembangkan sumber daya manusia tersebut. Secara jangka panjang kita akan kehilangan sumber daya manusia, ya. Nah, tetapi kinerja yang lebih rendah itu akan diperoleh. Kenapa? Karena kita akan kehilangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang bagaimana? Sumber daya manusia yang produktif. Kalau kita memberlakukan PHK atau pensiun dini, itu harus diberlakukan tanpa diskriminasi. Jadi diberlakukan untuk semua orang yang ada di dalam organisasi. Jadi tidak bisa kita pilah-pilah. Misalnya yang produktif tinggal, yang tidak produktif keluar. Itu nggak bisa. Tetapi dua-duanya harus kita berikan kesempatan untuk pensiun dini, ya. Itu yang downsizing. Yang kedua adalah downscoping. Apa itu kita sebut sebagai downscoping? Yaitu pembagian atau cara-cara lain untuk menghapus bisnis inti perusahaan. Jadi kalau perusahaan kita banyak bisnis intinya, ya dihapus salah satu. Mana yang memang tingkat kinerjanya yang paling rendah itu ditutup sementara, ya. Atau ada juga lagi cara, atau kalau dia dibagi dalam 2 shift menjadi 1 shift, gitu. Jadi pengurangan karyanya bagaimana? Gitu. Pengurangan karyawannya itu dibagi masuknya itu berdasarkan hari masuknya. Ya. Jadi misalnya 2 hari sekali dia masuk.
karena banyaknya jumlah sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Tujuan jangka pendeknya adalah supaya kita bisa mengurangi biaya hutang, ya. Kemudian penekanan pada kontrol strategis. Nah, untuk jangka panjangnya itu kinerja bisa lebih tinggi, ya. Kita bisa lebih tinggi. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah leverage buyout. Apa itu leverage buyout? Yaitu membeli atau mengakuisisi sebuah perusahaan, ya, nanti uangnya itu digunakan untuk akuisisi, ya, kemudian untuk membayar hutang. Jadi kita membeli perusahaan-perusahaan yang produktif. Jadi apakah sahamnya, apalagi itu tujuannya adalah untuk membayar hutang. Tapi Bapak Ibu, ya, ini juga menimbulkan bahaya yang cukup kuat bagi organisasi kita. Kita akan kehilangan fresh money kalau kita mengakuisisi. Kita akan kehilangan fresh money yang bisa kita manfaatkan untuk merevisi atau memperbaiki, ya, ketidakproduktifan dari usaha-usaha kita yang ada. Tetapi dengan penutupan bisnis inti tadi, ya, kita tentunya akan bisa mengurangi biaya-biaya yang ditimbulkan, ya. Secara jangka panjang, ya, secara jangka panjang, ya, itu resikonya lebih tinggi karena utangnya tinggi. Jadi kita membeli perusahaan lain, mengakuisisi perusahaan lain dengan utang atau dengan fresh money, itu resikonya lebih tinggi lagi. Itu. Jadi tinggal mana pilihan yang terbaik. Makanya semua perusahaan itu lebih cenderung dia merger, ya, atau akuisisi, gitu. Kalaupun dia melakukan downsizing, dia melakukan PHK atau pensiun dini atau pensiun downscooping. Jadi dia menjual bisnis inti atau menjual aset perusahaan. Mana aset itu yang bisa dijual, gitu. Kemudian strategi yang ketiga yaitu retrenchment atau defensive strategi. Jadi dalam defensive strategi ini paling banyak dilakukan oleh perusahaan karena strategi ini menekankan pada penghematan besar-besaran. Yang pertama itu turnaround strategi. Ini digunakan bila kinerja perusahaan itu kurang baik, tetapi belum mencapai tahap kritis. Jadi ini bisa penghapusan produk, ya, produk yang mana yang tidak menguntungkan. Contoh kalau dia concentration strategi, produk-produk tambahan itu yang dihapus, bukan produk intinya, ya, bukan produk intinya. Kalau related conglomerate atau unrelated conglomerate, ya, bisa dihapus adalah produk inti itu dengan menjual atau menutup sementara, itu bisa dilakukan, ya. Kemudian yang kedua adalah divestment strategi, artinya kita menjual bisnis, ya, menjual bisnis atau pemisahan bagian perusahaan. Jadi sama dengan tadi akuisisi, ya, kita menjual, ya, kita menjual aset-aset perusahaan. Yang ketiga adalah liquidation strategi. Liquidation strategi kita menutup bisnis kita atau bangkrut. Nah, hati-hati dengan kata-kata bangkrut. Bapak Ibu, kita tidak bisa menutup serta-merta perusahaan kita yang sudah bangkrut, nggak bisa. Kenapa? Kita bisa tutup kalau ada, ya, izin dari pengadilan. Jadi izinnya dari pengadilan loh, gitu, ya. Jadi Bapak Ibu harus paham, kita nggak bisa, kita kan bangkrut tutup aja, nggak bisa. Pengadilan akan melakukan penilaian terhadap perusahaan kita, karena ada indikasi dalam tanda kutip perusahaan-perusahaan mengakunya dia bangkrut, tapi dia membuat perusahaan yang lebih besar lagi. Sementara kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan, baik itu kewajiban hutang dan lain sebagainya, itu tidak dia bayarkan.
Nah, makanya melalui pengadilan, nah, pengakuan dari kebangkrutan satu perusahaan. Itu tujuannya adalah untuk meminimalisir sumber daya manusia yang tidak di PHK, yang nasibnya tidak jelas. Artinya tidak di PHK, tidak juga dibayar, tidak juga bekerja gitu. Nah, itu banyak kejadian. Ya, banyak kejadian. Tetapi sekarang peraturan itu semakin ketat sehingga diharapkan pada masa yang akan datang bisa diminimalisir kondisi-kondisi negatif akibat kritisnya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Itu ya. Contoh juga spin-off ya. Spin-off itu contohnya semen Gresik, semen Padang, semen Tonasa ya, itu ya. Kemudian ada juga KFC, Pizza Hut menjadi manajemen Tricon Global restoran. Jadi digabung ke sana gitu. Jadi bisa kita lihat perkembangannya gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya, ini terkenal, generic strategy forwarder. Ini paling terkenal di dunia. Perusahaan-perusahaan semua melakukan ini. Yang pertama yang dia lakukan adalah keunggulan kompetitif melalui differentiation. Keunggulan kompetitif melalui differentiation. Pembeda kita dengan perusahaan yang sama. Dengan perusahaan yang sama ya, bukan dengan perusahaan yang berbeda. Kemudian low cost yang kedua. Low cost itu apa? Gitu. Ya, salah satu contohnya adalah AirAsia. AirAsia itu penerbangan low cost. Apa yang dilakukan AirAsia sehingga dia bisa melakukan low cost? AirAsia itu diakui oleh dunia sebagai penerbangan yang low cost. Bukan berarti low cost ya, tetapi waktu tidak dia jaga. Justru AirAsia itu sangat menjaga waktu ya, waktu penerbangannya. Jarang sekali mereka itu delay ya. Kalau tidak sebab-sebab yang memang urgent, teknis yang betul-betul teknis, dia tidak akan melakukan delay. Nah, ini bisa kita lihat apa yang di low cost ya. Yang pertama, dia menaikkan gaji awak kabin. Awak kabin siapa? Pramugara. Kenapa dinaikkan? Ya, kalau Bapak Ibu lihat biasanya dalam penerbangan itu sampah, kebersihan ruang kabin ya itu dieksternalkan. Ya, dieksternalkan. Nah, oleh AirAsia itu diinternalkan. Jadi awak kabin itu dinaikkan gajinya, tetapi mereka harus membersihkan kabin yang ada di pesawat, gitu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, kalau naik pesawat AirAsia itu ada 3 kali tuh mereka itu mengutip sampah dari penumpang. Itu 3 kali, setengah jam, 1 jam setelah terbang, kemudian setengah jam sebelum mendarat itu dia bersihkan ya, kemudian 15 menit sebelum mendarat itu dia ambil lagi sampahnya gitu. Jadi mereka tidak pakai eksternal, semua dilakukan oleh awak kabin. Itu yang pertama. Yang kedua, no ticketing. AirAsia tidak ada cetak tiket. Kalau kita mau cetak tiket, cetak sendiri. Semuanya sudah online. Ya. Kemudian yang ketiga, no seat. Tidak ada seat. Kalau mau seat, beli. Itu mereka ada hot seat di situ. Jadi bisa dibeli. Kemudian yang keempat, no food. Ya. Jadi tidak ada menyiapkan makanan untuk penumpang, tetapi ada menjual makanan. Kalau mau membeli makanan, ya dibeli waktu di pesawat atau secara online. Kemudian yang kelima,
tidak ada pelayanan. Jadi kita melayani diri sendiri, ya, melayani diri sendiri. Contoh, kalau kita mau cetak boarding pass, ya dia kasih seperti mesin ATM, kita cetak sendiri gitu. Nah, jadi di counter check-in mereka hanya menimbang barang. Jadi tidak lagi mencetak A, B, C, D, F, G gitu. Jadi cukup familiar sebenarnya, sehingga bisa mereka menekan harga, bersaing harga dengan penerbangan yang sama. Itu kan kalau saingannya itu kan Lion itu juga penerbangan murah, tapi penerbangan murah yang memang tidak memperhitungkan tentang waktu penerbangan. Jadi banyak delaynya gitu ya, gitu. Sehingga itu menimbulkan kemarahan penumpang ya. Itu sudah berkali-kali itu sering kita lihat. Ya. Itu kalau low cost. Kemudian kalau differentiation, jangan differentiation disamakan dengan low cost. Nggak ada produk atau jasa yang differentiation tetapi low cost, nggak ada. Dia pasti high cost, ya, pasti high cost. Pembandingan modal mobil Toyota, ya, dengan BMW atau dengan baby Benz, itu jelas karena differentiationnya itu jelas di BMW dan di baby Benz. BMW dan baby Benz kalau banjir, ya, kalau banjir dia pintunya itu terbuka sendiri, gitu, dan dia bisa ngambang, nggak tenggelam. Jadi itu perbedaannya. Teknologinya luar biasa, teknologinya. Kemudian kalau benturan kuat, itu airbagnya, ya, airbag itu keluar semua, baik yang belakang, depan, nah, sehingga kita macam berada di balon udara gitu, kita dilindungi gitu. Nah, tapi ingat juga waktu Lady Di meninggal, itu kan dia naik BMW, naik baby Benz atau BMW, lupa saya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata airbag yang belakang nggak terbuka. Makanya industri mobilnya itu dituntut, ya, dituntut oleh keluarganya, ya, oleh keluarganya Lady Di. Kenapa? Karena airbagnya itu tidak terbuka, padahal benturannya itu sudah sangat kuat, karena terguling mobilnya itu lebih dari 3 kali, gitu. Jadi benturannya sudah sangat kuat. Jadi differentiation ini jelas teknologinya sangat mapan ya. Contoh Tesla ya, ya. Desainnya kan high end, kemudian inovatif. Keunggulannya mobil listrik yang ramah lingkungan ya, Tesla. Ya. Kemudian Jalora e-commerce ya, e-commerce premium itu. Ya. Itu brandnya itu terkenal. Kemudian Richie's Factory, ayam goreng disiram saus barbecue dan saus keju. Udah pernah makan Bapak Ibu? Jadi gitu-gitu yang disebut sebagai diferensiasi. Nah, gitu. Body shop itu produk ramah lingkungan, ya. Di mana ramah lingkungannya? Dia nggak pakai tikus atau binatang untuk uji coba brandnya, ya. Jadi dia nggak mengorbankan siapapun. Jadi uji laboratorium yang dilakukannya. Kemudian obat generik itu differentiation loh. Kita beli ada yang 10.000 kalau obat-obat darah tinggi ya. Tapi dengan obat generik bisa 1.000-2.000 ya. Kemudian IBM itu ThinkPad Transnote ya. Kemudian Apple ya, Apple juga masuk kepada differentiation. Kemudian fokus kepada kepemimpinan biaya dan fokus kepada differentiation. Nah, apa contohnya? Ya, Bapak Ibu pasti sering melihat antara
eh, apa ya, bukan Trans TV, Metro TV, TV One. Nah, tuh itu dua TV yang bersaing ketat, tapi punya differentiation itu atau punya pembeda dan punya low cost mereka. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, breaking news yang paling cepat mana? Nah, itu lihat. Nah, itu hampir bersamaan loh. Ya, hampir bersamaan. Kalau breaking news ada gempa di mana? Ya, itu pasti hampir bersamaan. Tapi yang selalu menang itu adalah TV One. Kenapa? Dia 24 jam itu apanya? Wartawannya. Dan masuk ke pelosok-pelosok. Jadi yang tidak dimasuki Metro TV ya, itu dimasuki oleh TV One. Differentiation-nya di situ. Nah, coba lihat perbedaan antara TV One dengan Metro TV. Kalau Metro TV ya tidak ada sama sekali hiburannya, tapi kalau TV One masih ada hiburannya. Nah, itu perbedaannya yang paling signifikan. Nah, kalau fokus kepemimpinan biaya dan fokus differentiation bisa juga Bapak Ibu lihat dari majalah informatika. Itu khusus untuk berkaitan dengan teknologi. Kemudian majalah otomotif. Kemudian majalah properti. Kemudian majalah Trubus. Itu khusus untuk pertanian. Ya. Kemudian koran bola, itu khusus untuk bola. Itu yang disebut sebagai strategi fokus kepemimpinan biaya dan fokus kepada differentiation. Kita lanjut ke strategi fungsional. Nah, strategi fungsional. Apa itu strategi fungsional? Dan berapa banyak bisa kita lakukan? Tergantung di struktur organisasi. Ya, tergantung di struktur organisasi. Kalau di struktur organisasinya ada pemasaran, ya kita punya strategi pemasaran. Kalau ada bidang SDM, kita punya strategi SDM. Kalau ada bidang teknologi, kita ada bidang teknologi. Kalau ada produksi, kita ada bidang produksi dan lain sebagainya. Oke, kita bicara tentang yang pertama strategi pemasaran. Secara umum, strategi pemasaran itu ada yang disebut dengan pengembangan pasar. Apa itu pengembangan pasar? Pengembangan pasar itu adalah pengenalan produk atau jasa, ya, ke area geografis yang baru, Jadi misalnya pasar kita Medan, ya, kita mau masuk ke Aceh, itu yang disebut sebagai pengembangan pasar. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah pengembangan pasar itu bisa kita samakan Medan dan Aceh? Belum tentu, Bapak Ibu. Karena Aceh itu spesifik dia produk dan jasa yang bisa masuk ke sana. Spesifik, sangat spesifik. Karena mereka itu peraturan adalah hukum Islam. Jadi untuk produk-produk yang sifatnya halal itu mungkin tidak bisa masuk. Atau produk-produk yang ya kita katakan yang tingkat islamiknya itu rendah, itu tidak bisa masuk. Ya, tidak bisa masuk. Contoh misalnya baju-baju yang terbuka nggak bisa masuk. Tapi kalau baju-baju muslim bisa masuk. Gitu. Ada masuk dan ada pasarnya gitu. Ngapain juga kita masuk ke daerah geografis yang baru kalau pasarnya nggak ada. Ya, karena membuka atau melakukan pengembangan pasar itu besar loh biayanya.
Biaya surveinya itu berapa banyak itu. Kemudian biaya entertain ya, kita mungkin bawa influencer, bawa YouTuber ya untuk iklannya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian meningkatkan pengembangan produk. Apa itu pengembangan produk? Mengembangkan produk yang sudah ada. Jadi misalnya produk obat darah tinggi, harganya 10.000. Kemudian kita pakai obat yang generik, harganya 1.000 atau 2.000. Itu pengembangan produk. Kemudian pengembangan produk juga, misalnya TV, berapa inci, ada berapa inci, ada smart TV, ada non smart TV. Itu mungkin kita bisa pilih yang mana yang perlu smart TV, yang mana tidak perlu smart TV. Jadi non smart TV. Itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Kemudian ada yang namanya penetrasi pasar. Penetrasi pasar itu bagaimana? Kita melakukan upaya pemasaran ya sekuat-kuatnya atau sesering-seringnya. Terserah pemasarannya mau pakai diskon ya, tapi cari orang-orang yang berpengaruh atau cari media-media sosial yang memang subscribernya itu tinggi. Jadi semua itu sekali kita klik itu bisa tersebar kemana-mana. Nah, ini 3 hal yang paling sering dilakukan di dalam strategi pemasaran. Kenapa menjadi begitu penting? Karena kita produk dan jasanya kan sudah ada. Kalau produk dan jasanya sudah ada, kita tinggal mengembangkan produk dan jasa tersebut. Ya, supaya apa? Supaya semakin menarik minat konsumen. Ya, atau paling tidak kita menginformasikan terlebih dahulu. Ya, apakah produk ini diminati atau tidak. Makanya titik-titik di mana konsumen potensial kita itu kita harus benar-benar tahu, harus clear itu tahu, nggak bisa kita menebak-nebak, menduga-duga. Jadi kalau misalnya di Kota Medan wilayahnya yang mana, gitu. Wilayah timur, wilayah barat, wilayah selatan, nah gitu. Sehingga kalau kita melakukan penetrasi pasar, itu penetrasi pasarnya di daerah-daerah yang memang perkembangan produk itu sangat rendah. Di situ jangan lagi yang perkembangan produk yang sudah sangat tinggi kita promosikan lagi di situ, nggak perlu. Karena itu sudah mode to mode aja tuh, udah pasti aja mode to mode. Itu kalau kita strategi pemasaran. Oke. Kemudian kalau kita strategi finansial, ya. Biasanya apa yang masuk ke dalam strategi finansial? Kalau kita lihat dalam strategi finansial, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita melakukan uji solvabilitas. Uji solvabilitas. Apa yang kita maksud sebagai uji solvabilitas? Bagaimana kita menilai kemampuan perusahaan di dalam membayar hutang jangka panjangnya? Itu solvabilitas. Bagaimana kita menilai ya perusahaan dalam hutang jangka panjangnya. Kemudian yang kedua adalah likuiditas. Bagaimana perusahaan menilai hutang jangka pendeknya. Dan yang ketiga adalah profitabilitas. Bagaimana perusahaan menghitung profitnya, ya, biaya dengan pendapatan. Kemudian bagaimana finansial itu bisa kita lihat dari kinerja keuangannya, dari cash flow-nya, ya, dari perputaran uangnya. Kemudian dari kebijakan, peluang bisnisnya, peluang investasinya, ya, kemudian peluang penjualan, apakah itu penjualan kredit ataupun non kredit. Itu kalau kita lihat dari sisi finansial, ya. Kemudian kalau kita lihat dari teknologi, bagaimana kita memperbaiki teknologi itu. Teknologi
Ya. Bagaimana kita meningkatkan dana supaya teknologi kita meningkat? Ya. Atau tidak ada perubahan dana tapi teknologi meningkat. Bisa. Kalau kita pakai mesin yang sama dengan teknologi yang sama. Kan banyak juga mesin itu yang dia punya diversifikasi produk atau jasa. Dia bisa mencetak produk atau jasa itu ya dengan cara yang berbeda atau mungkin dengan hasil yang berbeda. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian bagaimana kita memixkan aplikasi dari teknologi. Kemudian bagaimana kita memixkan antara produk dan proses teknologi. Gitu. Sekarang kan produk-produk kita itu banyak yang dengan teknologi tinggi. Apalagi handphone, ya, televisi. Ya. Tapi kalau handphone pun Bapak Ibu lebih cenderung dia tidak secara keseluruhan ya. Ya. Bisa mungkin dia dalam bentuk fotonya, dalam bentuk kamera. Ya. Kemudian dalam bentuk megabyte-nya. Itu biasanya kalau orang-orang kerja ya, itu membutuhkan produk-produk yang seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia ini dimulai dari proses rekrutmen. Bagaimana kita melakukan penarikan tenaga kerja? Kita melakukan penarikan tenaga kerja ada dua hal. Yang pertama secara internal, yang kedua secara eksternal. Yang pertama secara internal bisa kita lakukan kalau misalnya ada mutasi, kalau misalnya ada promosi, kalau misalnya ada demosi. Itu bisa dilakukan secara internal. Secara eksternal kita mengekspos, mensosialisasikan ya proses rekrutmen ini ke masyarakat. Resikonya adalah ya terlalu banyak masyarakat nanti yang akan mengirim, baik itu dengan requirement yang memang memenuhi persyaratan ataupun requirement yang tidak memenuhi persyaratan. Itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua adalah seleksi. Apa yang kita sebut seleksi? Seleksi itu adalah pengujian kepada semua calon sumber daya manusia kita yang kita anggap sudah memenuhi syarat administratif. Biasanya seleksi yang pertama adalah ya, wawancara pendahuluan. Itu biasanya, atau uji berkas, antara dua itu. Kemudian yang ketiga bisa dilakukan psikotes. Psikotes tertulis ya. Kemudian bisa dilakukan uji kompetensi, TPA, tes potensi akademik. Bisa juga dilakukan itu. Atau bisa dilakukan dengan unjuk kerja. Unjuk kerja. Apa yang dilakukan? Mereka diberikan fasilitas, kemudian mereka diminta untuk mengetik atau memecahkan masalah. Tergantung kepada requirement yang kita butuhkan, tergantung kepada syarat-syarat yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang keenam adalah ya, wawancara tingkat CEO. Jadi biasanya wawancara tingkat CEO ini adalah sudah disaring ya beberapa kali saring. Ya. Berarti yang sudah berada pada level di atas requirement.
di atas syarat-syarat yang dibutuhkan oleh perusahaan kita. Gitu. Biasanya mereka akan ditanyakan tentang gaji ya. Hati-hati masalah gaji ini. Dibilang salah, nggak dibilang salah. Gitu. Kemudian yang ditanyakan itu motivasi. Kenapa kamu melamar? Kenapa nggak di perusahaan sebelah? Kan lebih membanggakan, dia lebih besar dari kita. Nah, itu alasan-alasan itu harus kuat. Itu seleksi. Kemudian penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini bisa dilakukan untuk semua karyawan. Tapi harus diingat Bapak Ibu, indikator kinerja itu berbeda-beda antara satu tupoksi dengan tupoksi yang lain, antara satu bidang dengan bidang yang lain, tidak bisa disamakan, ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya kompensasi. Kompensasi itu kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Kalau kompensasi finansial, jelas itu gaji, THR, gaji ke-13, tunjangan jabatan, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan suami, dan lain-lain. Gitu. Nah, kalau kompensasi non finansial, itulah yang asuransi, BPJS, ya, kemudian peningkatan karir, ya, ada lembur, kemudian ada cuti, tuh. Fasilitas kerja, ruang kerja, tempat kerja yang nyaman, ada tempat istirahat, ada tempat sholat, ada tempat makan, ya, ada mobil penjemputan atau mobil kantor, ada fasilitas kerja yang qualified lah, yang nyaman ya. Gitu. Itu yang disebut sebagai strategi sumber daya manusia. Oke. Selanjutnya kita bicara tentang implementasi strategi. Setelah kita melakukan pemilihan strategi, kita mengimplementasikannya. Nah, biasanya implementasi strategi ini menimbulkan resistensi terhadap perubahan. Walau bagaimanapun, resistensi itu sudah pasti, ya, sudah pasti perubahan akan menimbulkan perubahan, sudah pasti itu, karena banyak hal yang dilakukan oleh perusahaan kita. Nah, tetapi ada dua resistensi yang terjadi. Yang pertama itu resistensi individual, yang kedua resistensi organisasional. Kita bahas resistensi individual. Yang pertama, economic factor. Penolakan terjadi karena dianggap perubahan itu menimbulkan pengurangan pendapatan. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, resistensi individual adalah habit, kebiasaan. Penolakan terjadi karena orang-orang atau sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan menolak sistem baru, ya, dengan meninggalkan sistem lama. Mereka menolak karena mereka sudah sering melakukan dengan sistem yang lama atau kebiasaan-kebiasaan yang lama. Yang ketiga, security, ya, perubahan berdampak kepada pengurangan, ya, pengurangan atau pergantian karyawan. Bisa jadi kan yang tadinya dia manajer, tapi karena terjadi penggabungan bidang, manajernya jadi satu, yang tadinya dua, jadi terpaksa yang satu dikorbankan. Kemudian
fear of the unknown. Ya, perubahan itu terjadi karena orang-orang dalam perusahaan itu takut untuk hal-hal yang tidak diketahuinya. Makanya disarankan sebelum perubahan itu dilaksanakan, disosialisasikan terlebih dahulu. Berapa lama sosialisasinya? Tergantung bentuk perubahannya. Kalau perubahannya secara menyeluruh, berarti itu dilakukan ya 6 bulan. Tapi kalau perubahan itu secara parsial atau tidak menyeluruh, bisa 3 bulan. Ya. Kemudian resistensi individual itu yang kelima, selective information processing. Artinya apa? Orang-orang hanya ya mau tahu tentang informasi-informasi yang menguntungkan dirinya. Informasi-informasi yang tidak menguntungkan dirinya tidak mau tahu. Dia tidak mau dengar atau tidak mau mencari tahu. Nah, itu resistensi individual. Kemudian yang resistensi organisasional apa saja? Yang pertama adalah struktur inersia. Ya. Struktur inersia itu membuat stabilitas struktur ya akan terganggu akibat adanya perubahan terhadap sistem. Ya, sistem. Jadi manual ke elektronik misalnya. Kemudian resistensi organisasional yang kedua adalah limited focus of change. Ya. Perubahan sistem yang kecil akan dihilangkan oleh sistem yang besar. Ya, perubahan sistem yang kecil akan dihilangkan oleh sistem yang besar. Kemudian yang ketiga adalah grup inersia. Grup inersia ini adalah keinginan-keinginan individu dihalangi oleh norma-norma yang berlaku di kelompok. Biasa itu kan, di dalam satu organisasi ada kelompok-kelompok tertentu sudah mengakar sehingga individual itu diganggu oleh kelompok-kelompok tersebut karena kelompok-kelompok tersebut tidak mau berubah. Ya. Kemudian threat to expertise. Ya, artinya perubahan itu mengancam kepada kepakaran seseorang. Ya, karena udah out of date. Sudah tidak lagi digunakan kepakaran tersebut. Kemudian threat to power. Ya, perubahan itu akan menghilangkan kekuasaan seseorang. Ya, akan menghilangkan kekuasaan seseorang. Kemudian threat to resource. Perubahan itu akan mengancam ya karena kehilangan sumber daya atau kehilangan fasilitas. Bisa saja selama ini fasilitasnya diperoleh, dapat mobil, tapi karena ada perubahan, mobil itu digunakan bersama-sama dan dikembalikan ke kantor gitu. Jadi kalau mau dipakai harus ada izin ya. Itu resistensi. Nah, the last point kita bicara tentang pengendalian strategi. The last point, apa yang kita sebut sebagai pengendalian strategi itu pengawasan strategi. Yang pertama adalah surveillance. Apa itu surveillance? Pengawasan strategi didesain untuk memonitoring kejadian-kejadian di dalam dan di luar organisasi yang nantinya akan mempengaruhi strategi perusahaan. Itu yang pertama, strategi surveillance. Yang kedua adalah pengendalian premise control. Didesain untuk mengecek secara sistematis dan kontinu apakah premis-premis atau asumsi-asumsi, prediksi-prediksi atau analisa-analisa lingkungan dapat kita validasi, dipercaya atau tidak. Nah, jadi sebelum implementasi strategi itu dilaksanakan, kita harus sudah punya premis control. Ya, asumsi-asumsi harus kita, kalau terjadi A, terjadi B, terjadi C, apa yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian pengendalian
sinyal khusus atau special alert control. Ini adalah pertimbangan untuk dengan cepat ya kita mengetahui ya dengan cepat mengetahui apabila ada kesalahan-kesalahan. Ya, apabila ada kesalahan-kesalahan. Jadi ada alarm yang berbunyi gitu ya, mengingatkan kita. Kemudian yang keempat, the last point adalah pengendalian implementation control. Ya, jadi implementation control ini mengendalikan langkah-langkah, step by step. Ya, pengendalian dari step 1 sampai akhir. Nah, step 1 sampai akhir ini ya apabila nanti ada kesalahan-kesalahan itu dapat dikendalikan. Ya, demikianlah Bapak Ibu kuliah kita pada pagi hari ini menjelang siang. Harapan saya apa yang sudah saya jelaskan dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu. Nanti untuk tugas dan ujian dapat dilihat di Sispo. Ya, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.